melebihi batasannya atau mungkin tidak masuk dalam standar yang kita harapkan atau kita inginkan sebagai orang tua atau sebagai terapis untuk saling membantu di sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton video-video di channel YouTube ini. Terima kasih banyak dan terima kasih untuk supportnya dan selalu semangat untuk mengulang kembali aktivitas-aktivitas yang ada di video ini untuk di rumah. Di video kali ini kita mau membahas atau kita mau sama-sama belajar nih, apa itu shadow teacher dan tugasnya apa saja sih shadow teacher itu, serta bagaimana sih kita memandang sebagai terapis kepada shadow teacher. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Guru pendamping atau shadow teacher, dalam arti sebenarnya shadow teacher ini juga termasuk dalam guru atau pendidik, seorang yang mengajarkan kepada anak-anak sesuatu hal yang mereka tidak mengerti atau tidak mengetahui. Nah, untuk kasus pada anak-anak berkebutuhan khusus, shadow teacher membantu anak untuk mencoba memahami pelajaran yang ada di kelas lewat aktivitas-aktivitas yang lebih sederhana atau pengulangan yang lebih kompleks dari seorang shadow teacher atau guru pendamping si anak tersebut. Seperti itu. Nah, di dunia nyata banyak sekali anak-anak kita yang memerlukan bantuan seorang shadow teacher untuk membantu mereka di sekolah-sekolah umum. Biasanya ini terdapat pada anak-anak di dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ada juga yang masih menggunakan shadow teacher untuk membantu mereka memahami kembali apa saja sih aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah tersebut. Nah, langsung saja kita mau ke aktivitas atau apa sih yang dilakukan oleh seorang shadow teacher. Tugas utamanya apa sih yang dilakukan oleh shadow teacher? Yang pertama, shadow teacher mempersiapkan kegiatan atau perlengkapan belajar anak bersama anak untuk esok hari mereka sekolah. Misalnya, ini juga ditugaskan oleh orang tua. Jadi orang tua, shadow teacher, dan anak bersama-sama mempersiapkan apa sih perlengkapan untuk besok sekolah, seperti itu. Yang kedua, membimbing anak menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, ini menjadi catatan penting. Terkadang yang mengerjakan tugas anak ini adalah shadow teacher. Nah, itu adalah salah. Tugas utama shadow teacher adalah membimbing anak untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Dalam arti sederhananya, shadow teacher hanya mendampingi dan membimbing, bukan mengerjakan tugas anak. Seperti itu. Nah, jangan kita berprinsip bahwa tugasnya selesai dikerjakan oleh shadow teacher. Nah, itu tidak memandirikan anak kita. Akhirnya mereka tergantung pada shadow teacher. Pada tugas-tugas nanti mereka malah shadow teacher yang menulis, shadow teacher yang mengerjakan. Nah, itu tidak. Jadi guru pendamping atau shadow teacher hanya membimbing anak untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ini yang paling juga harus banyak dilakukannya, itu adalah membantu anak berinteraksi sosial dengan anak-anak yang lainnya. Jadi shadow teacher membantu mencoba men-setting lingkungan di sekolah dengan sederhana. Jadi misalnya nih, anak kita pemalu nih yang memiliki shadow teacher. Nah, shadow teacher
mencarikan anak kira-kira yang mana ya yang cocok dengan anak kita, atau mencoba membantu melibatkan anak masuk ke dalam aktivitas agar mereka bisa merasa nyaman lebih cepat seperti itu. Jadi shadow teacher juga membantu mengarahkan anak-anak kita untuk berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Jadi bukan kita sebagai shadow teacher atau kita sebagai guru pendamping selalu bersama anak dan mengobrol. Tidak. Shadow teacher adalah guru pendamping yang mendampingi anak berinteraksi sosial dengan anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang keempat, mengajarkan anak untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas atau kegiatan sederhana pada saat di sekolah. Jadi kita tadi berhubungan yang ketiga dengan berinteraksi sosial. Shadow teacher mencoba melibatkan anak-anak untuk masuk ke permainan anak-anak yang lainnya. Jadi kita membantu apa sih? Oh, anak kita nih kekurangannya takut untuk ketinggian. Nah, shadow teacher mencoba untuk meyakinkan anak-anak bahwa mereka bisa bermain bersama dan melakukannya dengan sangat menyenangkan. Seperti itu. Ini bukan maksud saya untuk mengajari atau bukan maksud untuk ini yang benar, bukan. Ini menurut saya adalah tugas utama shadow teacher. Terkadang tugasnya keluar dari jalurnya atau melebihi batasannya atau mungkin tidak masuk dalam standar yang kita harapkan atau kita inginkan sebagai orang tua atau sebagai terapis untuk saling membantu di sekolah seperti itu. Mana sih sudut pandang terapis seorang terapis kepada shadow teacher seperti ini? Nah, saya sebagai terapis sangat terbantu dengan adanya shadow teacher. Kenapa begitu? Karena shadow teacher menjadi perpanjangan tangan atau perpanjangan kuasa dari terapis tentang PR-PR program di rumah serta di sekolah. Nah, di rumahnya mungkin fokusnya nanti ke orang tua. Pada saat di sekolah, orang tua bekerja. Nah, shadow teacher lah yang mulai, ini nih program yang kita jalankan bersama-sama untuk di sekolahnya. Nah, seperti itu. Jadi, terapis sangat terbantu oleh adanya guru pendamping atau shadow teacher ini. Bukan berpikir bahwa, tugas terapis diambil oleh shadow teacher. Tidak, kita tidak bekerja menjadi satu orang, ini punya saya, ini punya saya. Tidak. Kita adalah kerja tim yang mengerjakan semuanya bersama-sama. Akhirnya kita membantu anak kita untuk siap dengan lingkungan yang baru atau sesuatu hal yang baru dengan berbeda atau keterbatasan yang mereka miliki. Seperti itu. Selanjutnya nih, shadow teacher yang baik itu seperti apa sih? Nah, ini menurut beberapa yang saya alami, saya tanya ke orang tua atau yang saya lihat dari shadow teacher, yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama, sebenarnya ini bukan kategori yang baik sih, kategori yang memiliki kompetensi atau komponen yang baik untuk anak-anak kita. Yang pertama, shadow teacher-nya itu penuh dengan semangat. Jadi dia selalu bersemangat setiap hari untuk mengajak atau memberikan energi kepada anak kita bahwa kita bisa nih menghadapi tantangan di luar dengan yang menyenangkan. Jadi shadow teacher harus penuh dengan semangat. Yang kedua, percaya akan terjadinya kemampuan anak. Jangan kita berpikir negatif dulu, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Tidak. Sebagai shadow teacher, kita percaya bahwa anak kita bisa berkembang dengan baik dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Nah, ini yang paling penting, tidak mudah putus asa. Yang keempat, yaitu sabar. Sabar akan perkembangan anak kita, sabar akan mendampingi anak kita. Nah, yang kelima, peka akan kebutuhan yang anak kita perlukan, bukan anak kita inginkan. Nah, itu jadi catatan penting. Terkadang anak kita ingin mainan. Nah, sebenarnya itu belum diperlukan oleh anak kita, tapi anak kita memerlukan untuk dia mengontrol dirinya atau menahan dulu. Nah, itu shadow teacher peka terhadap keperluan anak. Yang terakhir, ini yang juga yang paling penting adalah kita sebagai individu harus selalu ingin belajar seperti
seperti itu. Jadi sebagai shadow teacher juga harus selalu merasa kita ingin terus belajar dan kita bisa mengupgrade diri kita untuk anak-anak kita, seperti itu. Mungkin itu saja video ini, diskusi ini. Di video ini bukan maksud untuk saya mengajari, oh shadow teacher harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak. Ini menjadi satu patokan atau menjadi satu wadah bahwa kita sharing, oh shadow teacher itu seperti ini, oh tugas utama shadow teacher itu seperti ini, seperti itu. Kalau ada diskusi, kalau ada orang tua yang memiliki atau menginginkan shadow teacher, kita boleh berdiskusi di bawah untuk kemajuan anak-anak kita. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.